Rasa bersalah dari masa lalu yang kurasakan ternyata sudah terlalu berakar dalam pikiranku dan mempengaruhi kehidupanku. Sampai-sampai alam bawah sadarku pun merefleksikannya dalam bentuk mimpi yang berulang. Iya, aku pernah mengalami yang namanya parasomnia. Mimpi buruk yang terus-menerus terulang selama berminggu-minggu lamanya. Scene mimpi itu hampir selalu sama. Rasanya seperti terjebak dalam satu slide yang sama setiap kali bermimpi. Tapi aku memerankannya dari sisi yang berbeda-beda. Sampai di detik itu pun aku masih belum sadar kalau ternyata merasa bersalah terus-menerus itu adalah sebuah masalah mental. Hai, selamat datang di Mommy Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Jauh sebelum aku tahu tentang enosimania, keadaan membuatku harus meninggalkan rumah masa kecilku dengan sejuta kenangan di sana. Aku pergi merantau bersama keluargaku. Nggak mudah, karena segala sesuatunya harus dimulai dari awal dan khususnya buat aku harus bisa beradaptasi. Karena ini adalah pengalaman pertama buatku. Saat aku merenungkan hal apa yang terus-menerus membuatku terpenjara rasa bersalah itu, dan gimana aku harus berdamai dengan masa laluku itu, aku justru menemukan bahwa pilihan tidak sengaja yang aku ambil waktu itu adalah satu jawaban dari terapi untuk enosimaniaku. Menjauh sejenak dari sumber rasa bersalah adalah cara terbaik yang bisa kutempuh untuk menerapi mentalku saat itu. Tentu saja ini bukan satu-satunya jalan. Untuk kalian yang menyadari perasaan ini tapi kondisinya adalah kalian belum mampu atau memang tidak mampu menjauh seperti yang aku lakukan ini, jangan memaksa untuk mengikuti cara ini. Ada cukup banyak hal yang aku lakukan dan sudah kucoba pada diriku sendiri supaya bisa bebas dari perasaan ini yang akan aku bagikan ke kalian lewat segmen Diary Enosimania yang mungkin bisa sesuai sama keadaan kalian dan bisa dilakukan juga pada diri kalian. Intinya kalian harus bijak mengidentifikasi keadaan kalian dulu supaya kalian bisa menemukan cara yang tepat untuk menolong diri kalian sendiri. Oke, kita balik dulu ke pengalamanku menjauh ya. Saat itu, seperti yang aku bilang tadi, dengan berada jauh dari sumber rasa bersalahku, aku bisa meminimalisir omongan pedas atau kritikan yang sebelumnya cukup sering aku dengar, lihat, dan alami dari mereka. Dan tentu saja, perasaan tersakiti yang aku rasakan cukup sering juga sebelumnya itu juga terkurangi secara otomatis. Itu sangat membantuku untuk bisa tenang. Ini cara lain yang mungkin bisa kalian coba sobat, yaitu menenangkan diri sendiri dulu. Karena saat kita dihantui perasaan bersalah itu, hal paling besar yang kita butuhkan saat itu juga adalah perasaan tenang. Tidak perlu menjauh atau mengambil tindakan ekstrim seperti aku. Tidak perlu juga sampai keluar rumah, minggat, atau kabur, dan semacamnya. Kalian bisa menenangkan diri dengan sendirian saja dalam kamar, sambil dengerin musik favorit kalian mungkin, pergi sejenak ke taman kompleks, atau ngelakuin hal yang jadi hobi, baca buku, makan seblak, ngemil, atau apalah itu. Yang penting bisa mengalihkan perasaan kalian dari rasa bersalah itu. Tapi ingat, ini hanya sejenak ya sobat, bukan untuk selamanya. Jadi jangan sampai kita kebablasan juga, karena itu akan jadi masalah baru nantinya. Dan dari pengalamanku setelah bisa tenang itulah, pikiranku jadi bisa terbuka untuk mencoba hal baru. Mencoba mengerjakan hal yang berguna dan menghasilkan bagi diriku sendiri. Di mana saat itu aku bisa mengalihkan pikiranku dan juga menjadi satu sugesti untuk menjadikan bukti bahwa aku ternyata tidak hanya jadi sumber kekecewaan saja. Itu yang ada dalam pikiranku saat itu. Dan sekarang juga baru aku sadari kalau saat itu, saat aku sudah tenang itu, ternyata ada banyak kesempatan yang terbuka buat aku.
Entah memang baru terbuka atau baru terlihat saja, karena saat itu pikiranku sudah tidak lagi terkurung dalam penjara rasa bersalah. Aku juga nggak tahu pasti. Yang jelas, itulah yang aku alami. Memang, rasa bersalah itu tidak serta-merta langsung hilang begitu saja. Karena bagaimanapun juga, ada trauma yang menyertai hadirnya perasaan itu. Dan trauma inilah yang meminta waktu sedikit lebih lama padaku untuk mengobatinya. Saat itu juga begitu. Sekalipun perasaanku sudah lebih tenang, rasa bersalah itu masih sangat mudah sekali untuk muncul ketika aku mencoba untuk menjalin komunikasi dengan sumbernya. Aku merasa kenangan buruk itu langsung muncul begitu saja. Apakah itu karena aku belum siap? Aku juga belum tahu pasti. Yang jelas, sesi menenangkan diri waktu itu cukup memakan waktu. Pikiranku aku alihkan dari sumbernya untuk beberapa waktu lamanya, perlahan-lahan sampai akhirnya aku hanya fokus pada kesibukanku saja saat itu, demi untuk mengalihkan pikiranku dari rasa bersalah ini.